Hai people of faith, balik lagi sama Revi hari ini. Dan hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering kali dimiliki oleh orang-orang Kristen, yaitu bagaimana caranya sih kita dapat mengerti isi Alkitab? Nah, ada berbagai langkah yang dapat kita ambil untuk dapat mengerti isi dari Alkitab. Namun langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita perlu membaca Alkitab itu sendiri. Bayangkan jika ada seorang anak yang keesokan harinya akan menghadapi ujian fisika. Kira-kira kalau misalnya dia masih nggak ngerti bahannya, apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah yang seharusnya dia lakukan adalah berhenti membaca buku fisika karena dia nggak ngerti? Ataukah seharusnya dia membaca buku fisika lebih banyak lagi agar dia mengerti? Tentu jawabannya adalah dia harus membaca lebih banyak lagi supaya dia mengerti. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita jika kita ingin mengerti isi dari Alkitab. Yang seharusnya kita lakukan adalah membaca firman Tuhan lebih banyak lagi. Tapi kekeliruan yang seringkali orang Kristen miliki adalah mereka berpikir karena mereka nggak ngerti isi dari Alkitab, maka mereka berhenti membaca Alkitab. Di mana yang seharusnya mereka lakukan adalah membaca lebih banyak lagi, agar lama-kelamaan mereka pun dapat mengerti isi dari Alkitab. Nah, langkah kedua yang bisa kita ambil adalah kita bertanya. Ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya maka sesat di jalan. Bayangkan jika seorang anak yang hendak menghadapi ulangan fisika, udah baca buku fisikanya, masih nggak ngerti, apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan adalah dia tanya ke guru dia tanya ke guru les dia tanya ke teman-teman dia yang dapat ngajarin dia. Begitu pula jika kita ingin mengerti isi Alkitab. Kalau kita udah baca dan nggak ngerti, kita bisa tanya ke pendeta kita, tanya ke orang tua kita, tanya ke teman-teman kita yang lebih ngerti tentang Alkitab, supaya kita pun bisa belajar dan bisa semakin ngerti. Dan langkah ketiga yang bisa kita ambil adalah kita datang ke gereja tiap hari Minggu, dengar khotbah-khotbah pendeta. Karena pendeta ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah Tuhan berikan tugas supaya menjelaskan isi dari firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Semakin kita mendengarkan khotbah pendeta, semakin kita juga dapat lebih mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Dan langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa sebelum dan sesudah kita membaca Alkitab. Kita minta hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, pengertian dari Tuhan. Sehingga ketika kita membaca Alkitab dan sesudah kita membaca Alkitab, kita dapat mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Maka itu teman-teman, yuk mulai hari ini kita baca firman Tuhan, baca Alkitab di dalam keseharian kita. Kita dengerin khotbah pendeta, kita nanya ke teman-teman kita kalau ada ayat Alkitab yang kita nggak ngerti, dan kita senantiasa berdoa di dalam kita membaca firman Tuhan, sehingga Tuhan juga dapat memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa sangatlah penting untuk membaca Alkitab di dalam keseharian hidup kita. Maka itu hari ini saya ingin berbagi sebuah aplikasi yang menurut saya bagus banget, yang telah membantu saya dengan begitu luar biasa, namanya Revivo. Kita bisa juga cek Instagramnya @revivo.id. Dan mengapa aplikasi ini begitu bagus? Yang pertama adalah karena aplikasi ini menyediakan Alkitab suara. Jadi ketika kita lagi nyetir, mungkin kerja, ke gereja, atau mungkin ke sekolah, kita bisa mendengarkan Alkitab di mobil kita karena ada Alkitab suara. Dan yang kedua adalah karena aplikasi ini juga menyediakan khotbah dari pendeta-pendeta yang begitu bagus. Ada Pastor Christopher Tapiheru, Raditya Olowan, Pastor Jose Carol, dan sebagainya. Kita bisa belajar dari pendeta-pendeta melalui aplikasi Revivo. Dan bahkan ada khotbah dari saya juga. Ada 3 audio renungan yang telah diupload di aplikasi Revivo, yaitu yang pertama adalah tentang menunggu pasangan yang tepat, kedua menjadi the right one bagi pasangan kita, dan yang ketiga adalah tentang motivasi kita mengikut Tuhan. Saya percaya aplikasi Revivo dapat memberkati kita dengan begitu luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian belum download, jangan lupa download. Ada begitu banyak juga lagu-lagu rohani yang bagus-bagus yang bisa kalian dapatkan di aplikasi Revivo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya @revivo.id, dan juga jangan lupa untuk download aplikasinya. Saya percaya aplikasi ini akan dipakai oleh Tuhan dengan lebih luar biasa lagi ke depannya dan dapat memberkati kita semua. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar lebih banyak orang lain lagi dapat terberkati melalui video hari ini. Have a nice day and God bless.